Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Firizki Norma, NIM 111933 dari kelas PAI 5B. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya yaitu Bu Galuh Tisna Widiana MPD. Untuk materi kali ini yaitu tentang pendekatan pengelolaan kelas. Baik, langsung saja ke materinya. Check it out. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama kita bahas tentang pendekatan. Apa sih pendekatan itu? Menurut saya sendiri pendekatan yaitu cara atau bagaimana agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Baik, di sini kita sama-sama belajar ya, jadi dibuat enjoy saja. Oke, lanjut untuk pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan atau upaya guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Kemudian pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya dari kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian atau pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Next, kita bahas tentang apa tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas yaitu agar terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru yang melakukan pengelolaan dengan baik akan mencapai tujuan dengan baik. Sebaliknya, guru yang melakukan pengelolaan dengan kurang baik akan mencapai tujuan dengan kurang baik pula. Pengelolaan kelas dengan baik akan mengantarkan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada peserta didik. Kemudian menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis dan pluralistik atau gabungan dari dua macam pendekatan yang tadi saya bacakan. Untuk pendekatan-pendekatan tersebut akan saya bahas selanjutnya. Check it out. Untuk pendekatan-pendekatan yang pertama akan saya bahas tentang pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ialah pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai pendekatan yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh peserta didik. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Pada intinya, pendekatan otoriter yaitu lebih ke penguasaan guru. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran.
Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Misalnya, melarang dengan ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini tidak dapat ditangguhkan atau tidak dapat dilaksanakan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Untuk pendekatan intimidasi ini lebih ke ancaman kepada peserta didik. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Dapat disimpulkan untuk pendekatan permisif ini yaitu lebih ke pembebasan untuk siswa. Untuk pendekatan yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik. Kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam pengembangan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut, yaitu untuk poin A, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang B, menerapkan kegiatan yang efektif. Yang C, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. D, memberikan pengarahan yang jelas. E, menggunakan dorongan yang bermakna. F, memberikan bantuan mengatasi rintangan. G, merencanakan perubahan lingkungan. Yang terakhir, mengatur kembali struktur situasi. Next, untuk pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan mencegahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Untuk pendekatan yang keenam yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan buku masak. Next, untuk pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. Yang pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Yang kedua yaitu proses belajar itu sebagian atau keseluruhan
dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Dengan demikian, tugas pokok guru adalah menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti bagi kaum behavioris merupakan pengontrol tingkah laku manusia, yaitu menguatkan positif, memberikan stimulus positif berupa tingkah laku manusia, yaitu penguatan positif berupa pengajaran atau pujian terhadap perilaku yang atau hasil yang memang diharapkan. Kemudian penghukuman, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Kemudian penghilangan, upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Dan penguatan negatif, yang terakhir penguatan negatif, yaitu peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada peserta didik. Untuk pendekatan yang ke-8, yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi yang pertama, yaitu terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat dibantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Peserta didik akan belajar secara produktif, baik pada saat ada guru maupun tidak ada guru. Yang kedua, yaitu ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik tidak sadar akan kesalahannya, sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, yaitu terciptanya hubungan baik guru dengan peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal yang akan ada pada dirinya. Next, kita masuk ke pendekatan yang ke-9, yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Kemudian menurut Syaiful Bahri Jamarah, dasar dari group process approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikut sertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, yaitu tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Hal tersebut harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar, team teaching, yang bertugas membantu kelompok belajar. Untuk pendekatan yang ke-10, yang terakhir, yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoristis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor dalam hal ini guru yang berpegang pada pola elektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoretis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari
sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pada intinya, untuk pendekatan elektis dan pluralistik ini yaitu gabungan dari macam-macam pendekatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.